Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marifa Putri dari kelas 5A3. Saya ingin sedikit menjelaskan tentang pemikiran. Sebenarnya saya mau tanya deh, kalian tahu gak sih makna dari your mind is powerful thing? Atau saya kasih sedikit contohnya gini. Kalian lagi kangen nih sama seorang, terus kalian mikirin orang itu terus, tiba-tiba orang yang kalian pikirin itu tuh ngechat kalian gitu. Dan kejadian-kejadian kecil yang mungkin kalian bisa bilang sebuah kebetulan, sebenarnya di balik itu semua pikiran kalian itu berperan penting dalam sebuah kebetulan itu. Seperti Sakti Gawain pernah bilang, pikiran dan perasaan mempunyai energi magnetis yang menarik energi yang memiliki sifat yang sama. Jadi prinsip ini tuh sama kayak apapun yang kita lontarkan, semesta bakal menyetujuinya, entah itu baik ataupun buruk. Atau kalian gini deh, pasti kalian pernah kan beli HP baru, kalian rawat banget HP itu, kalian sayang-sayangin sampai tuh kalian gak pengen deh HP ini jatuh, lecet atau tergores gitu kan, tapi malah jatuh. Atau kejadian-kejadian yang pastinya kita tuh pernah ngalamin sebelumnya gitu. Nah, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Karena sebelumnya saya menjelaskan itu udah ngasih sedikit pembuktian bahwa pikiran manusia itu layaknya sebuah magnet. Dia bakalan narik apa aja yang kita pikirin, dan bukan yang gak mungkin kalau misalnya itu bakalan jadi kenyataan. Kayak pikiran dan impian. Jadi semakin dipikirin sesuatu, maka akan semakin mungkin sesuatu tersebut menjadi sebuah kenyataan. Kayak gitu impian. Jadi impian tuh setiap impian yang kita pikirin dan terus kita pikirin sampai saat ini bisa jadi gambaran kita di masa yang akan datang. Jadi impian adalah sebuah gambaran positif tentang sesuatu yang ingin kita wujudkan di masa yang akan datang. Dengan kita terus memikirkan tentang impian kita, maka hal itu akan semakin mendekatkan diri kita pada kenyataannya. Dan sebenarnya inti dari ini itu mulailah berpikir positif. Nah, jika kita banyak mendengarkan, membicarakan, memikirkan, atau membaca tentang hal-hal buruk atau negatif, maka tanpa sadar kita akan bergravitasi ke arahnya. Jadi, kalau setiap orang sukses itu bergerak ke arah kesuksesannya, dan orang yang gagal itu selalu ingin menjauh dari kegagalannya, tapi ketika mereka terlalu banyak memikirkan tentang kegagalannya, yang akan mereka dapatkan adalah sebuah kegagalan. Pada akhirnya, yang perlu kita pahami adalah tidak semua hal yang kita pikirin akan menjadi kenyataan. Namun, jika ada sebuah kunci yang mengubah pecundang menjadi sebuah orang sukses, maka kunci itu adalah konsentrasikan pikiran kita kepada apa yang kita inginkan. Ketika Anda ingin menyampaikan sesuatu atau mempersiapkan sesuatu, pikirkanlah bahwa Anda mendapatkan hal tersebut. Jadi kalian tuh harus tetap berpikir positif, kalian akan dapat hal tersebut. Pikiran tak luput dari pikiran negatif dan positif. Untuk mengontrol dan memilih pemikiran tidak mudah dan perlu banyak latihan. Salah satunya yang harus dilakukan ketika pikiran positif berubah menjadi pikiran negatif adalah berusaha menenangkan hati dan pikiran. Ya cuma itu aja, simpel kan? Terus apa kaitannya menenangkan hati dan pikiran berpikir positif? Apa bisa kondisi tenang atau relaks mampu membuat kita berpikir positif? Jawabannya iya. Iya, karena kalau misalnya kita tenang, kita bakal berpikir dengan jernih. Sedangkan kalau misalnya kita berpikiran, kita sedang dalam emosi, kita sedang sedih, itu akan, pikiran kita tuh akan ke arah negatif. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.